Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Bapak Ibu yang sudah selalu berpartisipasi untuk program Masjid Darul Ilmi. Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah, Allah mengabulkan hajat-hajat mereka, Allah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, Allah mengangkat derajat mereka, Allah menjadikan anak keturunan mereka sebagai anak yang soleh, solehah, mampu membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Petang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid, di majelis yang dimuliakan, yaitu majelis ilmu. Dan alhamdulillah telah kita awali tadi dengan berbuka puasa sunnah bersama, sehingga kemudian teriring doa teruntuk para muslimin, para donatur. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti makan dan minum yang telah disedekahkan dengan ganti yang lebih baik. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi, mengabulkan segala hajat, keinginan, harapan, cita-citanya, dipermudah segala urusan-urusannya, dan semoga diberikan kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin. Dan juga akan mendapatkan pahala puasa yang semisal dari orang-orang yang kemudian diberi makan dan minum untuk berbuka puasa. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberi Allah Subhanahu wa taala salah satunya nikmat umur panjang. Sehingga dengan umur panjang itulah kita bisa bertemu dengan salah satu bulan yang dimuliakan, salah satu bulan yang istimewa di dalam Islam, yaitu bulan Rajab. Kalau orang Jawa bilangnya Recep. Dan kemudian ada doa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Nah, ini. Ada doa yang kemudian hendaknya kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Ya. Ya Allah, berkahilah kami, ya. Berkahilah kami pada bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Ya. Wa balikna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Yang sehingga kemudian setelah nanti bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan setelah Sya'ban masuk bulan Ramadan, hendaknya kemudian kita senantiasa memperbanyak berdoa selain daripada doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab
Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita juga senantiasa berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan, diberikan Allah umur yang panjang dan bisa beramal soleh, memperbanyak amal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga kemudian bulan Rajab ini bulan yang istimewa di dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Surah At-Taubah ayat ke berapa tadi? Surah At-Taubah ayat ke-36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan dalam satu tahun. Ya. Dan ini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, bulan yang suci, bulan yang mulia. Itulah ketetapan agama yang lurus, dinul qayyim. Agama yang lurus, agama apa? Inna dina indallahil Islam. Agama Islam, agama yang sempurna. Al-yawmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menganiaya diri sendiri, jangan kalian buat aniaya di dalam 4 bulan haram. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, Ibnu Rajab mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sejak penciptaan langit dan bumi, penciptaan malam dan siang, keduanya akan berputar di orbitnya. Allah pun menciptakan matahari, bulan dan bintang, lalu menjadikannya matahari dan bulan berputar pada orbitnya. Dari situ muncullah cahaya matahari dan juga rembulan. Sejak itu Allah menjadikan 1 tahun menjadi 12 bulan sesuai dengan munculnya hilal. 1 tahun dalam syariat Islam dihitung berdasarkan perputaran dan munculnya bulan. Ya. Bukan dihitung berdasarkan perputaran matahari sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kitab. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ketetapan Allah. Bahwasanya Allah menetapkan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Teman-teman sudah hafal semua? 12 bulan hafal? Bulan dalam Islam, bulan Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pas enggak tadi? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12. Keapal push up pokoknya. Cek satu-satu. Siap? Tidak siap? Allahu Akbar. Kenapa kemudian kita perlu menghafal bulan-bulan dalam Islam? Yang pertama, ini adalah identitas. Bahwasanya Islam punya penanggalan tersendiri.
berdasarkan perputaran bulan. Berbeda dengan ahli kitab yang mereka berdasarkan perputaran atau munculnya matahari. Kalau Islam bulan, rembulan. Yang sehingga karena ini kalender Islam, maka itu identitas. Lah karena itu identitas, maka kemudian kita sebagai seorang muslim berusaha untuk bisa menghafal bulan-bulan dalam Islam. Kalau kalender Masehi dari Januari sampai Desember, saya yakin semuanya sudah hafal, diwolak-walik tetap hafal. Ya. Sebelum Agustus bulan apa? Iya, setelah Agustus, iya, hafal toh ya, dibolak-balik hafal. Ya. Sebelum Ramadan pakai mikir ya. Sya'ban ya, setelah Ramadan iya gitu. Sebelum Muharram Dzulhijjah, setelah Muharram Safar. Masya Allah. Satu itu identitas. Yang kedua, kenapa kita harus menghafal bulan-bulan dalam Islam? Karena ada di antara beberapa bulan itu, dari 12 bulan itu, ada beberapa bulan yang memiliki keutamaan khusus dalam Islam. Ya. Semua bulan baik. Ya, mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah itu 12 bulan baik semuanya, Pak. Ya. Tidak ada bulan sial, tidak ada bulan buruk, tidak ada. Bahkan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, yu'tini ibnu Adam yasubbud dahr wa anna dahr. Qala Allah taala, ya, qala Allahu azza wa jalla, yu'tini ibnu Adam yasubbud dahr wa anna dahr. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, aku tersakiti dengan Bani Adam. Aku tersakiti dengan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Aku tersakiti dengan siapa? Manusia. Kenapa? Ya subbud dahr wa anna dahr. Ada itu sebagian dari manusia yang mencela masa, padahal Allah yang menciptakan dan Allah yang menetapkan masa itu. Dengan mengatakan bulan ini bulan sial, bulan ini bulan tidak baik, bulan ini bulan buruk, berarti mereka sedang mencela masa, mencela makhluknya Allah, mencela apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang mencela panas, ada orang-orang yang mencela hujan. Kalau panas, pengen diturunkan hujan. Tapi kalau sedang hujan, pengen panas. Ini nek wong Jawa ngomongnya merkengkong. WTS, apa WTS? Waton Suloyo. Kaken sambat. Ngrusulo wae. Tidak menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala tersakiti karena ada sebagian di antara manusia yang mereka sukanya mencela masa, tidak terima apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada bulan Rajab tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dalam satu tahun ada 12 bulan, mulai dari bulan Muharram, bulan pertama, bulan ke-12 bulan Dzulhijjah. Kita harus hafal, berusaha setidak-tidaknya minimal kalau beli kalender yang ada penanggalan Islamnya. Supaya kita tahu ini kita sekarang berada di bulan apa. Oh, kita sekarang sedang di bulan
Rajab, apa keutamaannya dan apa amalan yang disunnahkan, amalan yang diperintahkan, amalan yang ditekankan untuk kemudian kita kerjakan di bulan ini. Makanya kemudian kita harus paham. Kalau kemudian kita tidak hafal bulan-bulan dalam Islam, kita tidak tahu sekarang kita berada di bulan apa, cuek aja, lewat begitu saja, maka rugi kita. Bisa jadi kita kehilangan keutamaan. Dan atau kita tidak sungguh-sungguh dalam mengisi bulan tersebut dengan amalan-amalan yang ditekankan, yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sehingga terlewat begitu saja, sia-sia. Nah, di antara 12 bulan tersebut dalam satu tahun, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang suci, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 bulan yang istimewa, yang dijelaskan rincinya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, salasatun mutawaliyah, 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan yang suci, 4 bulan yang mulia, yang 3 bulannya berurutan. Salasatun mutawaliyah, yang pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang satunya Rajabun Mudhar, bulan Rajab. Kemudian tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri surah At-Taubah ayat ke-36, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi 4 bulan suci yang dimaksud adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, sekarang kenapa bulan-bulan itu disebut sebagai arba'atun hurum? Kenapa disebut sebagai bulan yang suci? Kenapa disebut sebagai, atau kenapa Allah memuliakan ke-4 bulan tersebut? Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan, yang pertama, pada bulan tersebut, kenapa Allah mensucikan bulan tersebut, kenapa Allah memuliakan bulan tersebut, atau kenapa bulan tersebut tadi arba'atun hurum disebut sebagai bulan yang suci? Yang pertama adalah pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Dan bukan hanya muslim, orang-orang jahiliyah kala itu pun meyakini demikian. Pokoknya kalau sudah masuk bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada pertikaian, tidak boleh ada tumpah darah, tidak boleh ada pembunuhan. Dan itu pun diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Jadi kalau sedang perang, ketemu dengan 4 bulan yang suci tadi, mereka angkat bendera, wis istirahat, letakkan senjata, sejenak kita rukun dulu, sejenak kita kemudian hentikan peperangan kita. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi pembunuhan. Udah, letakkan senjata, istirahat. Begitu jamaah. Ini penjelasan dari Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah. Yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab.
Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan. Ini dalam Zadul Maisir, tafsir surah At-Taubah ayat ke-36. Dari 12 bulan kita tidak boleh maksiat. Dari 12 bulan kita jangan buat dosa. Tetapi di 4 bulan yang Allah sucikan tadi, 4 bulan yang Allah muliakan tadi, arba'atun hurum, lebih ditekankan supaya kemudian kita ini menjaga diri, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan dosa, sekecil apapun itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di 4 bulan itulah sangat kemudian ditekankan untuk menghindari sesuatu yang haram, meninggalkan sesuatu yang haram, dan kemudian melakukan amalan ketaatan. Kenapa? Ya. Karena kemudian dalam Lataiful Ma'arif Ibnu Abbas mengatakan Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan soleh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak. Ini dalam rangka kalau ada orang tanya bagaimana kita memuliakan bulan Rajab, bagaimana kita memuliakan arba'atun hurum, maka cara memuliakannya adalah dengan mengisi waktu-waktu di dalam 4 bulan tersebut dengan ketaatan, memperbanyak amal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada bulan-bulan itulah setiap dari ketaatan dan amal soleh dan ibadah yang kita kerjakan, maka pahala dan balasan kebaikannya akan ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengisi waktu-waktu di 4 bulan hurum tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dengan kemaksiatan atau dosa, maka pun Allah akan tambahkan dosanya dan siksa azabnya. Inilah cara kita memuliakan 4 bulan yang Allah sucikan, yang Allah muliakan. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini kita berpuasa. Bahkan kemudian kita berbuka puasa bersama di masjid ini, yang sehingga saat ini kita sedang berada di berbagai kebaikan. Teman-teman puasa, kita semuanya puasa, dan puasa yang kita kerjakan puasa Senin Kemis. Ini puasa yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahala ada? Pahala. Yang kedua, puasa kita kerjakan di dalam salah satu arba'atun hurum, yaitu bulan Rajab. Pahalanya ditambah ada? Pahalanya ditambah. Maka luar biasa puasanya teman-teman, puasanya kita semua pada hari ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditambahkan, akan dilipat gandakan pahala dan balasan kebaikannya. Termasuk bagi para muslimin, bagi para donatur yang telah bersedekah untuk makan buka puasa, bagi orang-orang yang berpuasa pada hari ini, maka sedekah mereka pun juga pahalanya ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan kebaikan juga ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kemudian kita semangat gaspol untuk mengisi bulan Rajab ini dengan memperbanyak amal soleh
dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun amal solehnya, apapun ibadahnya, tidak ada amalan ibadah khusus di bulan Rajab. Yang ada adalah apapun ketaatannya, apapun amal solehnya, apapun ibadahnya, gaspol, semangat. Ihris ala mayan fauk. Kita kerjakan di bulan Rajab ini. Idep-idep. Ngertos idep-idep nggih? Beda dengan ini loh ya. Ini idep. Idep-idep. Bahasa Indonesia apa ya Pak Dimas? Idep-idep ya Pak ya? Ya, nyicil. Untuk apa? Persiapan bulan Ramadan. Kenapa gagal mempersiapkan berarti mempersiapkan kegagalan? Saya ulangi, gagal mempersiapkan berarti mempersiapkan kegagalan. Jadikan story-nya. Ini Rajab, bulan depan Sya'ban, bulan depan lagi masuk Ramadan. Yang namanya ujian, entah itu ujian tengah semester, entah itu ujian semester, entah itu ujian kenaikan kelas, entah itu ujian nasional, ujian kelulusan, semua butuh persiapan enggak? Butuh persiapan. Orang kalau mau masuk kerja nanti akan melalui beberapa tes, butuh persiapan enggak? Butuh. Teman-teman di sini yang sudah wajahnya kepengen nikah, ya. Nikah butuh persiapan enggak? Butuh, semuanya butuh persiapan. Untuk dunia semua butuh persiapan, apalagi untuk akhirat. Sukses dunia butuh persiapan, apalagi kepengen sukses akhirat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian ada orang yang gagal dalam mempersiapkan Ramadan, maka sejatinya dia telah mempersiapkan kegagalan di bulan Ramadan. Nanti bisa dilihat ketika masuk di bulan Ramadan, semangatnya tarawih itu hanya 10 hari pertama. Wah, 10 hari pertama itu jamaah full. Dalane di stop. Jamaahnya luber-luber. Nanti begitu masuk 10 hari kedua, ya, stopnya jalanan mulai diambil. Kenapa? Jamaahnya mengalami kemajuan. Dari yang pertama sampai nutup jalan, 10 hari kedua full hanya di ruang utama masjid. Nanti mulai 10 hari ketiga, puncaknya Ramadan, nah mulailah. Ya hampir-hampir sama dengan jamaah rutinan biasa. Di dalam masjid utama itu tidak penuh. Padahal 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kan puncak, ya kan? Kenapa? Khairum min alfi syahr. Di dalam surah apa? Al-Qadr ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Puncaknya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, makanya kemudian ada sunnah yang namanya i'tikaf. Untuk kemudian berlomba-lomba mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan keutamaan dari malam kemuliaan yang Allah sediakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi begitu puncaknya, gongnya, tapi ternyata malah do absen dewe-dewe, dengan berbagai macam alasan. Tapi memang yang akan mendapatkan berarti ya orang-orang pilihan, karena sudah ada seleksi alam, karena mereka gagal mempersiapkan. Akhirnya kemudian di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itulah tersisa hanya orang-orang, hanya hamba-hamba pilihan. Dan itulah yang terbaik, yang akan mendapatkan hadiah atau reward
yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sholatnya yang dikerjakan pada malam itu pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Sedekahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Sholatnya lebih baik daripada 1000. Baca Qur'annya lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa. Apapun ketaatan, amal sholat, ibadah yang dia kerjakan di malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Allah akan memberikan pahala yang lebih banyak ya, daripada kemudian tadi 1000 bulan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka idep-idep ya, nyicil persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Maka kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kita ini, selain kita berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan, tidak cukup hanya kemudian kepingin saja, tapi kemudian wujudnya rindu kita kepada bulan Ramadan kita buktikan dengan persiapan-persiapan. Di antara persiapannya apa? Tadi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, pada bulan-bulan haram aku sangat senang berpuasa di dalamnya. Dilatih, mulai puasanya dilatih. Senin Kemisnya, Yaumul Bidnya, 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriah, perhitungan bulan. Penanggalan dalam Islam 13, 14, 15. Itu kalau kita nggak punya kalender penanggalan Islam, bingung Pak, tanggal 13, 14, 15-nya kapan? Soalnya tidak sama dengan kalender Masehi. Ya. Ya, sekarang sudah ada WA. WA itu biasanya ada apa ya? Pengingat, ada teman yang ngingetin. Ya kalau kita bukanya nggak telat, lah kalau kita bukanya telat kan ya repot. Waduh, dilingkene pas wis subuh, ya, gak sahur. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah pentingnya penanggalan dalam Islam. Kita perlu mengetahui, kita perlu menghafal, setidak-tidaknya kita memiliki kalender penanggalan Islam supaya kemudian kita tahu, paham apa kita sedang berada di bulan apa keutamaan bulan tersebut, apa amalan yang ditekankan, yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagai persiapan menuju Ramadan, perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Senin Kemisnya, Yaumul Bidnya, puasa Dawudnya. Kemudian apa? Ya, mulai dilatih sholat malamnya. Sholat malam, qiyamul lail, atau sholat tarawih kalau di bulan Ramadan. Ya, kalau di bulan-bulan biasa ya qiyamul lail atau sholat tahajud. Tapi jangan lupa sholat wajibnya benerin dulu. Repot ada orang tiap hari sholat tahajud, neng bolos sholat subuh. Santri pondok aman ya, santri pondok bolos sholat subuh push up ya, atau ngubengi gentan ya, melayu ngubengi lapangan gentan ya, gundul rambutnya ya, kepalanya gundul. Kalau sampai terlambat, kalau sampai bolos sholat nggak kelihatan sholat ya. Jadi luar biasa, teman-teman di pondok itu jangan merasa tertekan gitu loh ya. Teman-teman di pondok ini jangan merasa kok aku di pressure gitu ya. Nah, dalam rangka apa? Untuk membentuk karakter. Untuk membentuk karakter yang itu belum tentu didapatkan kalau teman-teman di rumah. Nak ning pondok cek wedi karo peraturan, nak ning pondok cek wedi karo kiyaine, ning pondok cek wedi karo ustate. Telat sholat, sanksi. Hafalannya gaspol, ada targetnya. Tapi kalau teman-teman di rumah kira-kira piye? Alah. Tangi jam 6 wong tuane ya ora nesu to. Nah, marah Ustaz. Alhamdulillah. Tidak ada target hafalan Quran.
Ya, terkadang para orang tua itu juga ini, Pak. Pendidikan itu kan asalnya dari rumah toh. Pendidikan itu kan asalnya dari orang tua toh. Makanya kemudian sampai ada kata-kata al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama kalinya anak. Ibu-ibu itu guru, sekolah pertama kalinya anak. Siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya ya suaminya, bapak-bapak. Maka bapak-bapak yang kemudian kena perintah ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi pendidikan itu mulanya dari rumah. Sekolah membantu. Nah, sekarang kebalik kan ya Pak ya. Sekarang intinya di sekolah orang tua membantu. Anak-anak di sekolah sudah dikasih hafalan doa dan hafalan Quran, hafalan hadis. Nanti di rumah orang tuanya bantu apa? Bantu nyimak. Tapi banyak orang tua yang kemudian juga tidak sedikit dari orang tua yang apa? Pasrah bongkokan. Begitu anak di rumah ya seorang tua tidak mau murojaah anaknya, tidak mau nyimak, wes ya. Makanya teman-teman yang di pondok, alhamdulillah, bersyukur teman-teman ini pilihan yang nanti akan ditempa dan kemudian nanti akan ditanamkan karakter sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berarti apa? Pemuda yang seperti inilah nanti pemuda yang di pundaknya diharapkan akan kebangkitan peradaban Islam. Nah, gitu ya teman-teman ya. Siap dak? Siap koyok Muhammad Al-Fatih dak? Siap koyok Salahuddin Al-Ayyubi dak? Siap koyok Harun Ar-Rasyid dak? Ya, siap. Nah, kalau siap, puasa sunahnya, sholat malamnya, dan yang paling inti sholat wajibnya, yo jangan kendu ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling ingat mengingatkan, saling memotivasi, saling kemudian nasihat menasihati, ya, untuk kemudian apa? Menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi kita memohon keberkahan. Keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa yang mendatangkan berkah? Yang mendatangkan berkah di surah Al-A'raf ayat ke-96. Surah apa tadi? Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Berarti apa? Supaya hidup kita diberkahi, supaya umur kita diberkahi. Kuncinya dua. Satu, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita bisa menjadi orang yang beriman, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Allah akan berkahi umur kita, Allah akan berkahi waktu kita, Allah akan berkahi negeri ini, Allah akan berkahi semuanya. Allah akan bukakan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kami akan melimpahkan keberkahan, bukakan keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Wis, kalau sudah berkah aman, Pak. Kenapa? Kalau berkah pasti akan melahirkan kebaikan dan kebaikan. Usianya kita akan baik kalau berkah. Waktu kita akan banyak terisi dengan kebaikan. Karena apa? Berkah. Duit kita walau sedikit ternyata bisa dipakai untuk banyak kebaikan. Karena apa?
berkah. Ilmu kita akan menjadi berkah manakala kemudian ilmu kita ini kita ajarkan, kemudian kita amalkan. Ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, perkara apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Jawabannya dua. Yang pertama adalah apa, teman-teman? Bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berakhlak yang baik. Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik, itulah dua perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Kalau kita pengen masuk ke dalam surga, bahkan surga yang paling tinggi, yang paling utama, surga Firdausil A'la, berdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana, maka harus punya dua ini. Satu, takwa, yang kedua, berakhlak yang baik. Ya. Dan takwa ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala intinya di 4 hal. Nah, saya ringkaskan. Yang pertama apa? Berkata yang baik atau diam. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, jangan mudah marah. Ya, jangan marah. Yang keempat, mencintai dan memperlakukan orang lain sebagaimana mencintai dan memperlakukan diri sendiri. Saya ulangi ya, ini 4 inti akhlak. Yang pertama, berkata yang baik, termasuk menulis sesuatu yang baik. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat untuk agama dan akhiratnya, tinggalkan. Yang ketiga adalah jangan marah atau jangan mudah marah. Yang keempat, mencintai dan memperlakukan orang lain sebagaimana mencintai dan memperlakukan diri sendiri. Ini 4 inti akhlak yang baik. Dan takwa kepada Allah menjadi salah satu perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Dan itulah penghargaan tertinggi, itulah hadiah terbesar yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, orang yang menang, berhasil, sukses, beruntung adalah yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Surah At-Tolaq ayat kedua, 3, 4, 5. Bagi orang-orang yang bertakwa, mampu bertakwa kepada Allah, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah berikan, sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan, syukuri. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tak terhitung, tak terhingga, tak terbatas. Besar sekali nikmat Allah. Maka pandailah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan atau persoalan atau kesulitan. Yang kedua, Allah akan berikan rizki dari arah yang tak disangka. Yang ketiga, bagi hamba yang bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah, berserah hati hidupnya hanya kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhannya. Yang keempat, bagi hamba yang bertakwa, Allah akan permudah segala urusan-urusannya. Dan yang terakhir, bagi hamba yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkan, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan
dan Allah mudahkan kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemudian masuk di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.